kembali ke ini ya. Baik ya. Jadi untuk materi investasi ya, materinya menggunakan buku yang ini ya, Financial Accounting ya, yang IFRS edition. Baik ya, yang akan dibahas di chapter 12 mengenai investasi. Yang pertama adalah mengapa perusahaan berinvestasi ya. Yang pertama adalah latar belakang atau alasannya. Yang kedua nanti adalah terkait dengan ya bagian kalian ya, mencatatnya bagaimana. Kemudian mencatatnya bagaimana, ini untuk yang investment pada surat utang, ya, debt investment. Nanti ada penjelasan mengenai pencatatan kalau investasinya berupa share investment, berupa pembelian saham. Ya. Dan bagian akhir adalah penilaian dan pelaporan. Ya, kita langsung saja ke ya, tujuan pembelajaran, kita lewat saja ya, silakan dibaca ya. Kita masuk ke materi yang pertama ya, mengapa korporasi melakukan investasi. Jadi ada 3 alasan ya, mengapa korporasi membeli investasi. Yang pertama ya, korporasi memiliki uang yang berlebih. Uang yang berlebih, maksudnya apa ya? Maksudnya ya uang yang ada di tangan dan juga yang ada di bank ya, jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk membiayai operasi perusahaan ya, dalam sebulan ini, dalam 2 bulan ini. Pokoknya untuk operasional perusahaan uangnya sudah cukup dan bahkan ada lebihnya. Nah, karena ada lebih saldo uang daripada yang diperlukan untuk operasionalnya, maka kemudian daripada uangnya nganggur, diinvestasikan saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghasilkan earning, ya, untuk mendapat penghasilan dari investasi tersebut. Ya. Karena kalau kita berinvestasi, ya, ada hasilnya. Ya, kalau contohnya kalau membeli saham, ya akan mendapatkan apa? Mendapatkan dividen. Ya. Dan yang diharapkan tentunya ya, dividen yang diperoleh lebih besar nilainya daripada kalau uang yang nganggur itu hanya ditempatkan di bank. Ya. Kalau ditempatkan di bank, uangnya disimpan di bank kan juga dapat penghasilan ya berupa interest revenue ya. Ya. Dalam hal ini ya perusahaan mengharapkan kalau dibelikan saham maka hasilnya akan lebih besar. Ya. Itu alasan yang kedua. Nah, atau alasan yang ketiga untuk alasan strategis ya. Untuk alasan strategis ya, misalnya dalam rangka menguasai saham, menguasai perusahaan lainnya ya. Kalau menguasai perusahaan lain, caranya bagaimana? Ya caranya ya kita membeli sahamnya ya, saham itu kan memiliki saham biasa ya, itu kan memiliki hak suaranya. Kalau kita memiliki saham yang banyak ya, di saham perusahaan lain kita beli dalam jumlah besar, misalkan sampai dengan setengahnya ya, 50% lebih ya, 51%. Kalau kita membeli saham perusahaan lain 51% ya, artinya perusahaan tersebut sudah menjadi apa, sesuai dengan kehendak kita ya, bagaimana dia beroperasi. Karena kan kalau perusahaan ya, suatu perusahaan ingin membuat keputusan ya, kan dengan rapat pemegang saham ya. Kalau
semua kalau mau memutuskan sesuatu kan dimusyawarahkan. Kalau bisa disepakati ya oke, ya kalau tidak bisa disepakati bersama ya akhirnya apa? Pakai cara voting, ya. Pakai pemilihan ya, pakai voting. Nah, voting itu ya satu lembar saham memiliki satu hak suara. Sehingga kalau kita memiliki ya separuh lebih ya per sahamnya PT itu ya tentunya uh, voting kita yang selalu menang, sehingga kita menjadi pengendali, ya, menjadi pengendali atas PT tersebut. Itu adalah alasan yang ketiga, salah satunya itu untuk alasan-alasan strategis. Nah, kalau kita gambarkan perputaran uang ya di perusahaan. Jadi awalnya perusahaan didirikan ya, tentunya perusahaan yang ketika didirikan menjual saham dia punya cash ya. Di awal dia punya uang ya, hasil dari penjualan saham di awal ya. Nah, uang yang dari perusahaan ya tentunya ya utamanya adalah untuk mendanai operasional perusahaan. Kalau dia perusahaan dagang, ya, yang paling utama kebutuhannya adalah untuk membeli barang dagangan, ya, untuk membeli inventory. Ya. Kas digunakan untuk membeli inventory. Ini yang porsi terbesar kalau perusahaan dagang. Nah, kemudian inventory yang ada dijual, ya, dan pada umumnya perusahaan menjual dengan secara kredit, sehingga mendapatkan salesnya berupa sales on account ya, sales atau credit sales, sehingga mendapatkan piutang dagang atau account receivable. Nah, selanjutnya siklus berikutnya adalah piutang yang sudah jatuh tempo kemudian dilunasi oleh para customer, oleh para pelanggan, sehingga perusahaan menerima cash, mendapatkan uang tunai. Nah, selanjutnya ya sudah dapat uang tunai, diapakan lagi ya, diputar lagi ya. Berputar lagi siklusnya, dibelikan barang dagangan lagi, dijual lagi, mendapatkan account receivable, dilunasi lagi, diterima uang, dan seterusnya ya, siklusnya begitu berputar ya. Nah, kemudian sampai dengan suatu saat ya, uang yang diperlukan untuk operasional perusahaan ya, untuk membeli barang dagangan, tentunya juga untuk membayar karyawan, ya, membayar manajemennya, kemudian dan yang lain-lainnya ya, semuanya sudah dipenuhi, ya, sudah dibayar, kemudian masih ada sisa uang, ya, uangnya masih nganggur nih, ya, uangnya masih tersisa, maka ya daripada menganggur, lebih baik diinvestasikan, ya, maka dia dibelikanlah ya perusahaan pergi ke bursa ya, ke bursa efek ya, dilihat-lihat mana saham yang bagus ya prospeknya ya, kemudian dibeli ya. Saham yang bagus prospeknya yang seperti apa, yang diperkirakan ya akan membagi dividennya besar ya, atau saham-saham yang diperkirakan nilainya akan cepat naik, nilainya kira-kira akan semakin mahal, sehingga kalau kapan-kapan kita jual kita mendapatkan keuntungan. Dipilih-pilih yang seperti itu ya. Jangan sampai terjebak membeli saham-saham yang salah-salah ya. Nanti kasusnya menjadi kasus seperti kasus yang Jiwasraya ya. Jiwasraya itu ya kasusnya adalah ya uangnya dibelikan saham tetapi salah membelinya ya. Salah membeli sahamnya adalah saham-saham yang tidak bonafit ya, saham-sahamnya itu saham-saham yang saham-saham yang nggak bagus ya, nggak bagusnya itu ya perusahaannya tidak ini ya, sebenarnya kurang prospektif ya ke depannya ya. Ya, dan ada sedikit permainan ya, dari orang-orang yang ada di situ ya, yang terkait dengan bagian investmentnya ya, sehingga
kemudian menjadi bermasalah keuangannya. Ya. Saham yang sudah dibeli ya dengan harga mahal, malah kemudian semakin besok-besok semakin turun ya. Dividen mungkin nggak dapat, nilainya kalau dijual menjadi murah, itu kan namanya rugi ya. Ya. Maka harus hati-hati ketika berinvestasi membeli saham. Nah, ya, jadi ya uang yang tadi berlebih kemudian dibelikan saham, ya, misalnya berupa saham. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata bulan depan kita kekurangan uang untuk operasi, misalkan karena ada peningkatan volume usaha ya, sehingga inventory yang dibeli semakin besar. Nah, kalau untuk operasional perusahaan kasnya kemudian kurang mencukupi, ya saham yang sudah kita beli ya, saham yang sudah kita beli, yang sudah kita miliki, ya sekarang kita jual ya, kita jual lagi, kita dapat uang lagi ya. Jadi makanya investasinya di sini disebut sebagai temporary investment, investasi yang sementara saja. Sementara saja artinya ya sekedar memanfaatkan uang yang sekarang tidak terpakai, ya, dibelikan saham. Kalau suatu saat kita perlu uang lebih banyak, ya saham yang kita miliki kita bawa lagi ke bursa saham, kita jual. Ya. Seperti itu ya, namanya temporary investment, investasi sementara atau investasi jangka pendek. Baik ya, ada selingan ya. Manakah ya yang berikut ini yang bukan alasan utama mengapa perusahaan melakukan investasi ya, baik berupa surat debt investment ya, debt securities ya, surat berharga utang, maksudnya kita membeli obligasi ya. Kalau sebelum UTS ya kita mempelajari perusahaan kalau butuh modal, tambahan modal, dia bisa menerbitkan surat utang ya, namanya bond atau obligasi. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kalau kita adalah orang perusahaan yang kelebihan uang, sehingga ketika ada perusahaan lain yang menjual surat utang, kita membeli ya. Ini namanya debt securities ya, bagi pemegang, bagi pembelinya, bagi pembeli bond, dia bond itu namanya debt securities ya, surat berharga surat utang ya, surat utang. Atau equity securities ya, equity securities maksudnya ya kita membeli surat berharga berupa saham perusahaan lain ya. Alasannya adalah yang A, dia ingin mendapatkan kontrol ya atas perusahaan lain yang sebagai kompetitor ya. Ini adalah betul ya. Kenapa? Ini adalah yang alasan ketiga, alasan strategis ya. Misalnya punya kompetitor ya, daripada bersaing ya sudah ya, kita beli saja sahamnya 51% ya, sehingga dia menjadi istilahnya kalau di perusahaan itu dia menjadi anak perusahaan kita ya. Kenapa? Karena operasinya dia sekarang sudah sepenuhnya di tangan kita karena kita memiliki 51%. Ya, sehingga kalau nanti kalian akan mempelajari di AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan yang seperti itu ya, bagaimana kalau suatu perusahaan ya mengendalikan perusahaan yang lain ya, ada perlakuan khusus. Kemudian yang B, karena memiliki kelebihan cash, betul. C, ingin beralih ke bisnis yang baru ya, ke jenis usaha yang baru ya. Ini juga memungkinkan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya misalkan perusahaannya sekarang bergerak di bidang retail ya, jual beli barang-barang dagangan ya. Kemudian dia ingin ke bisnis yang baru, misalkan dia ke bisnis misalnya ke pertanian ya, misalnya dia ingin ingin mengembangkan usahanya ke pertanian atau ke perkebunan ya. Maka ada dua pilihan, apakah dia
memulai usaha baru, atau yang kedua dia mencari perusahaan di bidang itu, di bidang pertanian atau perkebunan yang kira-kira bagus mana, kemudian dia beli sahamnya, ya, dibeli sahamnya, maka dibeli dengan apa, yang 50% misalkan 51%, sehingga ya dengan sendirinya perusahaan peternak pertanian itu menjadi di bawah kendalinya kita. Ya, ini namanya dia beralih, ya, dia ingin beralih atau menambah lini usahanya dengan cara membeli saham perusahaan yang bergerak di bidang itu. Sehingga yang C betul, yang D diminta oleh peraturan. Ya. Ini adalah salah, ya. Tidak ada aturan yang mengharuskan suatu perusahaan yang berinvestasi di perusahaan lain. Baik, ya, itu alasan-alasan mengapa perusahaan melakukan investasi. Ya, kita akan lanjut ya dengan bagian kita, yaitu akuntingnya seperti apa. Ya. Nah, yang pertama adalah apabila kita investasinya ke surat utang, ya, kita membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Pencatatannya diperlukan. Yang pertama, ketika kita membeli surat utang tersebut, yang pertama, ya. Yang kedua, ketika kita menerima interest revenue, ya. Dan yang ketiga, ketika kita menjual ya, surat utang yang kita miliki. Baik, ya, kita mulai dari yang pertama, ya, pencatatan ketika kita memperoleh obligasi. Kita mencatatnya, ya. Jadi surat utang yang bagi yang menerbitkan menjadi kewajiban, ya. Tetapi bagi kita, sebaliknya, bagi kita yang membeli surat utang, kita memberikan pinjaman berarti, ya. Itu ya, surat utang yang kita beli itu adalah menjadi aset, ya. Itu adalah bagian dari aset kita, ya, yang dinamakan investasi. Dan ya, sebagaimana aset yang lainnya, kalau aset kan dinilainya, ya, aset harga dinilai sebesar cost-nya, sebesar harga perolehannya. Demikian juga ya, kalau kita membeli, yang kita beli kan, kalau kita membeli tanah, membeli peralatan, maka yang dicatat berapa nilainya, ya sebesar cost-nya. Semua cost itu meliputi semua pengeluaran yang diperlukan, ya, untuk menjadikan aset yang kita beli ini siap di tempat untuk digunakan. Ya. Nah, definisi ini, ya, pengertian ini berlaku juga ketika kita membeli asetnya berupa ini, ya, berupa investasi surat utang. Ya. Maka nanti akan kita catat, ya, meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan investasi ini. Kalau kita membeli tanah, berupa yang dikeluarkan berupa harga beli yang kita bayarkan ke pemilik tanah, kemudian broker fee, commission fee, ya, kemudian ada pajak, ya, ada notaris, ya, dan lain-lain terkait dengan pembelian tanah. Nah, kalau untuk investasi surat utang berupa apa yang dibayarkan, ya? Ya mirip-mirip, ya. Yang pertama harganya, ya, price yang dibayarkan kepada penjual surat utang, ya. Ditambah dengan brokernya, ya, brokerage fee, ya. Kan biasa kalau kita beli, ya, saham ada melalui perantara yang namanya broker, ya. Maka ada brokerage fee atau istilahnya komisi, ya. Kalau ada, ya, kalau nggak ada, ya tidak ditambah itu, ya. Dan biaya-biaya lainnya, ya, yang diperlukan, ya, ditambahkan semuanya, ya. Itu terkait dengan pembeliannya, ya, tetapi jurnalnya belum ditunjukkan, ya, nanti. Kemudian kita lanjut dengan mencatat bunga ketika menerima bunga. Bunga, ya,
bunga yang kita terima nilainya berapa, ya. Maka ya hitung-hitung cara menghitungnya sudah kita pelajari ketika kita menerbitkan sebagai penerbit obligasi, ya, yaitu ya carrying value dikalikan dengan tingkat bunga. Ya, carrying value itu adalah ini interest revenue, ya. Ini adalah kita bahas interest revenue, bukan kas yang diterima, ya. Kalau interest revenue dicatat sebesar carrying value atau nilai terbawa, ya. Nilai terbawa ada carrying value adalah maksudnya, ya, stated value ditambah premi, ya, atau stated value dikurangi saldo diskon. Itu dinamakan carrying value, ya. Nanti dilihat lagi, ya, pembahasan mengenai obligasi. Kemudian dikalikan dengan tingkat bunganya. Kemudian dikalikan lagi dengan periodenya. Ya. Sudah berjalan berapa bulan? Apakah 6 bulan? Apakah 1 tahun? Ya, ilustrasinya nanti, ya. Ya. Sekarang kita belajar teorinya dulu. Yang ketiga, mencatat penjualan obligasi. Kalau obligasi dijual, ya, tentunya kita menerima kas, ya, kasnya di debit. Ya. Kemudian aset yang kita jual tentunya dikredit. Jadi kreditlah, ya, nama aset yang kita jual. Kalau kita memiliki investasi bond, nama akunnya ya investment, ya, investment lah, ya. Akun investment di kredit. Ya. Di kreditnya sebesar berapa? Ya, sebesar harga perolehannya. Ya, sama dengan ketika menjual aset tetap, ya. Di aset tetap di kredit sebesar harga perolehannya. Kemudian, ya, kalau kita menjual aset maka ada 2 kemungkinan, ya. Ada apakah gain atau loss, ya. Atau sebenarnya 3, ya, no gain no loss, ya, bisa juga. Kalau ada gain, ya, gain itu maksudnya apa, ya, kita harga jualnya berapa dikurangi harga beli, ya. Kalau harga jual lebih tinggi dari harga beli berarti gain, ya. Kalau sebaliknya loss, ya. Nah, harga jual ada yang bergabung, ya. Ya, sudah selesai yang ikut ujian 1 orang, ya. Bergabung. Baik, ya. Ya. Nah, untuk harga jual yang kita hitung, yaitu harga jual setelah dikurangi komisi-komisi penjualan, ya, atau biaya-biaya penjualan, ya. Kalau harga kita jual dengan harga 1 juta dan ada biaya 100.000, ya, maka harga jualnya ya hanya berapa? 900.000, ya, yang kita perhitungkan, ya, netonya, ya. Yang kita gabungkan adalah harga jual setelah dikurangi biaya-biaya, ya, atau netonya, ya, penjualan netonya, atau sebesar kas yang kita terima, ya. Baik, ya, jadi kalau kita menjual, ya, maka, ya, kita pertama mendebet kas, ya, kasnya kita debet tentunya, ya. Kemudian investasinya kita kredit, kemudian kita mencatat gain atau loss, ya. Baik, sekarang ilustrasinya. Full membeli, ya, membeli 50 lembar, ya, 50 lembar obligasi dari Don, ya, yang dia memberikan 8%. 8% ini adalah namanya stated rate,
ya, tingkat bunga yang dinyatakan di sertifikat obligasi, namanya stated rate, ya, atau kontraktual rate-nya, ya, kontraktual rate-nya. Kemudian umurnya 10 tahun, ya. Kemudian ini adalah namanya apa? Face amount-nya, ya, face amount, ya. Nilai yang tercantum di sertifikat namanya face amount, ya, 1.000 euro. Kemudian ya dibeli dengan harga 50.000. Bagaimana mencatatnya? Mencatatnya ya debitkan pada akun debt investment, investasi surat utang. Kreditnya apa? Cash sebesar 50.000. Contoh di sini ya tidak diinformasikan ya berapa komisinya ya. Kalau misalkan atau mungkin komisinya sudah masuk di angka 50.000 ini. Kalau belum bagaimana? Misalkan dengan harga 50.000 dan masih membayar komisi 1.000, ya berarti ya debt investment atau cash yang dibayar yang kita keluarkan 50 plus 1 ya 51.000. Maka debt investment dicatat 51.000, cashnya 51. Kemudian kelanjutannya ya, obligasi tersebut ya membayar bunga, ya, membayar interest annually setahun sekali tiap tanggal 1 Januari. Ya. Jika fiskal tahun bukunya ya, tahun bukunya berakhir 31 Desember, maka ya 31 Desember dia belum terima bunga ya, uangnya belum diterimanya besoknya ya. Tetapi kan aku harus membuat laporan keuangan per 31 Desember ya. Maka ya pada 31 Desember kita harus melakukan penyesuaian ya atas bunga yang sudah menjadi hak kita ya. Bunganya kan sudah menjadi hak kita ya. Karena sudah berjalan ya waktunya ya. Hanya saja diterimanya besok ya. Maka yang kita lakukan adalah mencatat interest receivable ya, debit ya, piutang bunga ya. Kemudian interest revenue kredit ya. Angkanya berapa? Angkanya sebesar yang nilai bunga yang menjadi hak kita ya. Yang sudah menjadi hak kita adalah dihitung dari face amount 50.000 dikalikan dengan kontraktual rate 8% ya. Perhatikan ya, kalau menghitung bunga yang diterima adalah dari angka face amount ya, bukan dari carrying value ya. Kalau menghitung interest expense atau interest revenue bagi investor, maka yang digunakan adalah angka carrying value, nilai terbawanya berapa. Ya. Tetapi untuk bunga yang dibayarkan berapa, maka kita menggunakan angka-angka yang ada di sertifikat ya. Ya, tingkat bunganya yaitu yang ada di sertifikat namanya stated rate atau contractual rate. Kemudian nilai obligasinya senilai yang tercantum di sertifikat ya, yang dinamakan apa? Face amount ya. Bukan carrying amount. Kalau carrying amount nilainya berubah-ubah, kalau stated rate nilainya tetap. Dia sudah dinyatakan di sertifikat obligasi. Kemudian ya 1 Januari terima uang ya. Menerima uang ya, debit cash, kreditnya apa? Interest receivable ya. Karena ya sudah komplit, sekarang ada yang bergabung lagi ya. Ya. Baik ya. Ya, tadi menerima bunga, debit cash, kreditnya interest receivable. Ya. Kenapa debitnya kreditnya interest receivable bukan interest revenue ya?
Jawabannya adalah karena ya bunga yang diterima merupakan bunga untuk tahun lalu sebenarnya ya, bunga yang sudah menjadi hak kita tahun lalu. Hanya saja dibayarkannya di 1 Januari. Ya, sehingga di sini dicatatkan sebagai credit interest receivable, bukan interest revenue. Kalau interest revenue artinya kas yang diterima menjadi pendapatan tahun ini. Ya, baik ya. Akan saya kaitkan dengan jurnal pembalik. Ya. Jurnal pembalik ya. Jurnal pembalik itu ya kalau ya kalau pada umumnya ya atau yang biasanya kalau kita menerima pendapatan bunga debit jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah ya kita terima kas ya, maka debitnya cash ya. Kemudian kreditnya adalah interest revenue kalau kita menerima bunga untuk periode yang berjalan ya. Seperti itu kan ya. Nah ya, tetapi kalau bunganya adalah bunga untuk tahun lalu, bunganya adalah untuk diberikan atas investasi 1 Januari tahun lalu sampai dengan 1 Desember tahun lalu. Hanya dibayarkannya 1 Januari tahun berikutnya. Ya. Kalau seperti itu, maka di akhir tahun yang lalu harus dibuat dibuat jurnal penyesuaian dulu ya. Ya, yang 31 Desember ini ya. Yang 31 Desember tahun yang lalu ya, 2017, maka perusahaan mengakui pendapatan bunga 4.000, tetapi belum diterima uangnya, makanya debitnya adalah interest receivable. Ketika diterima, maka ya kita terima cash, kreditnya interest receivable. Ya. Kalau mau dikaitkan dengan jurnal pembalik nanti takut menjadi lama pembahasannya. Nanti paling kalau kalian mau merefresh lagi, saya punya ada video KLC ya, video KLC mengenai jurnal pembalik ya. Nanti silakan kalau mau dipelajari ya. Baik, ya sekarang kita ilustrasi yang kedua. Asumsikan full menerima ya net profit 54.000. Ini kaitannya dengan ini menjual. Jadi ya full dia menjual sertifikat obligasi yang dimiliki ya, sertifikat obligasi down ya yang dimiliki ya pada tanggal 1 Januari 2018 ya. Dia 1 Januari terima uang, setelah terima uang pembayaran bunga kemudian dia jual ya. Dijual mendapatkan berapa? Harganya dia jual dengan harga 54.000 ya. Kita lihat jurnalnya, debit cash 54.000, kemudian debt investment ya, aset yang kita jual kita kredit ya, sebesar 50.000, yaitu sebesar cost-nya ya, sebesar harga perolehannya. Ada selisih 4.000 menjadi apa? Itulah keuntungan kita. Gain namanya gain on sale of debt investment ya. Keuntungan atas penjualan investasi surat utang. Ya. Sekarang ada selingan ya. Selingan sebentar. Hans Company menjual debt investment ya, yang harga perolehannya ya kosnya 26.000 ya, kemudian dijual dengan harga 28.000 ya. Ditambah dengan accrued interest yang belum dicatat ya. Ditambah dengan accrued interest yang belum dicatat ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ini sebentar ya. Sebentar.
Maksudnya ini harus dijelaskan dulu nih ya, harus dijelaskan dulu. Saya punya penjelasannya apa enggak ya? Ini ya, supaya tidak membingungkan, saya akan menjelaskan menggunakan Excel saja ya. Saya buka Excel dulu. Ya, kita copy dulu kasusnya ya. Apakah bisa di copy? Bisa di copy, kita copykan dulu. Baik ya. Jadi menjual ya. Kalau menjual berarti kalau kita buat jurnalnya, maka terima cash ya. Cash yang diterima sebesar, saya isi angka-angkanya dulu ya, 26.000 yang angkanya sudah ada ya. Kemudian dijual dengan harga berapa? Dijual dengan harga 28 ya, cashnya 28.000. Dijual dengan harga 28.000, kemudian kita debt investment di kredit ya, debt investment kredit sebesar berapa? Sebesar cost-nya yaitu 26.000. Kemudian ya, selisihnya berarti apa nih? Ya, selisihnya adalah ada selisih kredit 2.000 ya. Selisih kredit 2.000 ya. Tahu nih ya. 28 dikurang 26. 2.000. 2.000 adalah gain, keuntungan. Gain on sale of debt investment. Debt investment. Ya, kalau tidak ada keterangan plus ya, plus accrued interest yang sudah dicatat ya. Ya, kalau tidak ada keterangan ini plus accrued interest yang sudah dicatat, maka membuatnya jurnalnya adalah ini ya. Terima cash 28.000, debt investment 26.000, kreditnya gain on sale of debt investment 2.000. Nah, ini kalau tanpa keterangan ya, plus accrued interest yang sudah dicatat. Tetapi di sini ada ya, saya jelaskan dulu ya mengapa ada keterangan plus accrued interest yang sudah dicatat. Kalau ilustrasi yang seperti ini apabila ya, debt investment dijual ya pada tanggal pembayaran bunga. Seperti ilustrasi yang sebelumnya ya. Jadi tanggal 1 Januari ya kita terima bunga, kemudian debt investment itu kita jual ke orang lain ya. Maka jurnalnya akan seperti ini ya.
Atau kalau dilengkapi ya sebelumnya kita terima uang dulu ya. Jadi kan tanggal 1 Januari ya kalau kita dilengkapi ya. Kan pertama terima uang bunga ya, cash, kemudian kreditnya interest, receivable tadi ya. Misalnya ya, atau katakanlah kalau dicontohkan bunganya dibayarkan ya sudahlah supaya mudah gini saja ya. Angkanya berapa tadi? Angkanya atau kita kalau angka ya misalnya ini kan 26.000 ya. Katakanlah ya bunganya adalah 26.000 ya dikalikan 10% misalnya ya. Misalnya begini ya. Ini contoh saja ya. Nah, maka akan seperti ini ya, kita terima bunga ya, debit cash, kemudian kreditnya interest receivable kalau kita menerimanya tanggal 1 Januari ya. Kalau menerimanya tanggal 1 Januari. Atau kalau menerimanya ya sudah biarkan saja ya. Kemudian setelah terima bunga kita investasi surat utang itu kita jual, maka debit cash sebesar yang harga yang diterima, uang yang diterima ya, debt investment dikredit sebesar cost-nya, selisihnya gain on sale of that investment ya. Nah sekarang ini kasus yang kedua ya. Ini kasus pertama ya, ilustrasi yang pertama. Sekarang ilustrasi yang kedua adalah yang dijualnya bukan 1 Januari ya. Dijualnya adalah ya tidak pada tanggal pembayaran bunga ya. Tidak pada tanggal pembayaran bunga ya. Misalnya dijualnya tanggal ini kan misalkan 1 Januari ya, kalau kita contoh mengikut ilustrasi yang sebelumnya ya, 1 Januari terima bunga kemudian dijual surat berharganya. Sekarang dijualnya tanggal 1 bulan Juli supaya mudah, 1 bulan Juli ya. 1 bulan Juli ya, 1 bulan Juli ya. 1 bulan Juli ya. Kita belum terima bunga karena bunga dibayarkan 1 Januari ya. Kemudian tanggal 1 Juli kita perlu uang ya. Maka kita tanpa menunggu harus menerima bunga dulu, kita jual ya surat berharga utang gitu ya. Nah pertanyaannya ya, kan sudah berjalan dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli ya, kita memegang surat berharga ya, surat utang itu ya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai pemegang surat utang dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli, apakah kita punya hak atas pendapatan bunga dari 1 Januari ke 1 Juli? Ya, jawabannya adalah iya, kita sudah punya hak atas interest revenue dari 1 Januari ke 1 Juli ya. Karena interest itu adalah menjadi berhak diakui apabila waktu sudah berlalu ya. Seperti menyewa sama juga ya, diakui kalau sudah berapa yang sudah menjadi pendapatan sewa dari sewa yang untuk dibayar di muka, maka sebanyak bagian atas waktu yang sudah berlalu ya, sudah berjalan sewanya. Ini juga kita sudah pegang surat utang itu Januari ke Juli, 1 Juli selama 6 bulan ya, maka kita sudah berhak atas interest revenue untuk 6 bulan. Maka perusahaan ya sebelum menjual maka dia mencatat ya. Mencatatnya apa? Debitnya bukan cash. Kenapa? Yang pastinya kita mengakui interest revenue, kredit interest revenue ya. Interest revenue kredit berapa? Angkanya adalah ini ya. Kalau ya ini berarti ya angkanya adalah stated
value-nya 26.000 dikalikan bunganya 10% ya setahun ya. Kemudian jangan lupa dikalikan apa? Periodenya ya. Periodenya Januari ke 30 Juni, berarti 6 bulan. Dibagi setahun 12 bulan. Kita mengakui interest revenue 1.300. Ya, debitnya apa? Kan kita belum terima uang. Kalau belum diterima uangnya, maka debitnya adalah interest receivable. Ya. Sebesar 1.300. Ya. Sudah, ya. Jadi sebelum dijual, dia mencatat dulu hak atas bunga, pendapatan bunga yang sudah berjalan. Nah, kemudian dijual, maka menjualnya jurnalnya adalah seperti ini ya. Jurnalnya kan seperti ini nih ya. Kita jual maka ya. Nah, di sini keterangannya adalah ya, dia menjual surat utangnya dengan harga ya, harganya adalah 28.000 plus accrued interest yang sudah dicatat. Sehingga di sini maksudnya ya, kas yang diterima adalah meliputi harga surat utangnya dengan harga dia jual dengan harga 28.000 ditambah dengan interest yang sudah dicatat ya, itu yang mana? Yang ini, yang interest yang sudah dicatat. Berarti dia mencatatnya adalah sebesar 28.000 ditambah dengan interest yang dicatat yang ini ya, ditambah dengan 1.300 ya, yang sudah dicatat ya. Ditambah ya 29.300 ya. Kemudian debt investment 26.000, G-nya sama atau berubah ya. Kalau G-nya tetap ya, G-nya adalah sebesar ya 28.000 ya. Harga jualnya ya dikurangi 26.000 cost-nya. Ya, kemudian yang 1.300 apa? Masih selisih 1.300, jadi 29.300, di sini baru 28 ya. Masih selisih 1.300 ya. Selisih 1.300 apa ya? Ini debitnya dikurangi 26, dikurangi 2, masih 1.300. 1.300 ini adalah apa? Kreditnya apa? Ya, kreditkan ke ini ya. Interest receivable-nya ya. Yang tadi kita debit, sekarang kita kredit ya. Interest receivable 1.300 ya. Jadi kalau saya ceritakan ya dalam dunia nyatanya ya, dalam realnya ya, ketika ya kita memiliki surat obligasi ya, surat berharga obligasi ya, yang membayarkan bunga tiap 1 Januari. Ketika ya 1 Juli kita jual ya, maka kita belum berhak mendapatkan bunga dari, kita sudah boleh mengakui pendapatan bunga, tetapi ketika kita mau mengklaim minta dong 1.300 ya ke penerbit obligasi, maka penerbit obligasi akan menjawab, mohon maaf Pak ya, memang Bapak sudah berhak atas bunga 1.300 sampai dengan tanggal sekarang. Hanya saja ya di peraturan kami obligasi ini ya nanti bayar bunganya adalah tanggal 1 Januari ya, mohon ditunggu ya, mohon ditunggu tanggal berapa 1 Januari ya. Padahal 1 Juli kan dia mau jual kan ya, nah, dia perlu uang mau dijual, maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya bunga yang jatahnya pemilik lama 1.300 ya minta dibayari dulu oleh si pembeli, tolong dong apa bunga saya 1.300 dari Januari ke Juli dibayar sekalian ya. Nanti kan tanggal 1 Januari 6 bulan lagi kamu akan menerima uang sebesar 2.600 ya, bunga setahunnya kan ini bunga
nanti kan kamu tanggal 1 Januari bakal terima uang 2.600 ya. Padahal kamu kan memegang obligasi dari 1 Juli ke 31 Desember, harus kan cuma 6 bulan. Kalau 6 bulan kan kamu terimanya harusnya cuma 1.300 ya. Tapi nanti 1 Januari, karena obligasi ini pembayaran bunganya adalah setahun sekali, maka tanggal 1 Januari nanti kamu akan menerima bunga sebesar 2.600 ya. Padahal kan hak kamu hanya 1.300 ya. Yang 1.300 adalah hak saya ya, dari Januari ke Juli, setengah-setengah kan ya. Makanya ya sudahlah, kamu bayari saja ya, karena supaya nantinya nggak repot lagi. Ya sudah, sekarang kamu bayar harga jualnya adalah ya, harga obligasi ini saya jual 28.000, tetapi saya minta sekalian yang 1.300 ya, jatah bunga 1 Januari ke 1 Juli sekalian dong, tolong dibayar sekalian. Ya, ceritanya begitu ya. Jadi dia terima kasnya adalah meliputi kas atas harga jual obligasi itu sendiri plus accrued interest-nya ini, plus ya, accrued interest yang sudah dicatat ya. Sebelum dia jual, dia mencatat dulu ya, interest receivable debit, interest revenue credit, 1.300. Maksudnya begitu ya. Sehingga ya, atas penjualan tersebut, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah yang dikredit ya, yang dikredit, kreditnya adalah debt investment ya, gain on sale of debt investment, dan satu lagi adalah interest receivable. Jawaban yang betul adalah yang B ya. Baik, penjelasannya seperti itu ya. Pak, izin bertanya Pak. Silahkan ya. Ini misalnya jikalau pelunasan penjualan piutangnya tadi bersamaan dengan pembayaran bunganya Pak, yang di atas, jurnal atas. Itu bisa digabung nggak Pak cashnya? Misalnya kan cash di debit, baru kredit itu interest receivable sama yang kayak di bawah. Langsung digabung gitu Pak. Ya dilihat dulu ya. Ya dilihat dulu kalau ya dia menjual ini kan, yang membayar bunga siapa? Yang membayar bunga kan penerbit surat utang ya, penerbit surat utang. Ya. Kemudian kalau yang di sini kita menjual surat utang itu kepada siapa? Ya. Kalau dijualnya kepada orang yang sama, kepada si penerbit utang, ya digabung tidak mengapa ya, kan kepada satu pihak menjualnya ya. Tetapi kalau kita menjualnya ke orang lain, maka ya sebaiknya dicatat terpisah ya, karena pihak yang terkait berbeda. Ini kita terima uang dari PT yang menerbitkan surat utang, misalkan PT B. Sedangkan ini kita menjualnya kepada orang lain lagi, pembelinya misalkan PT E. Ya, berarti kan melibatkan pihak yang berbeda ya, sebaiknya dipisah ya. Ini terima bunga dari PT B, ini menjual kepada PT E misalkan. Ya. Ada lagi silahkan. Kalau yang keduanya Pak, misalnya kan. Yang keduanya ya. Yang tadi kan di bulan Juli kita menjualnya, baru yang diterima itu hanya setengah dari bunga yang didapat 1.300. Betul, ini kita kepada pihak yang sama ya, kepada pihak yang sama, maka apakah boleh digabung? Kalau ini boleh ya. Kalau digabung berarti ya, kalau digabung berarti kasnya tetap ya, kasnya yang berubah apa ya kalau kita gabung ya. Kalau digabung ya. Yang B sebenarnya digabung ya. Kalau digabung berarti S-nya ya sama ya, angkanya ya ini ya. Debt investment-nya sama, gain-nya sama. Kemudian berarti ya interest receivable ini berubah ya. Ini kan interest receivable debit, di sini interest receivable kredit ya. Kalau kita gabung kan berarti saling menghapus ya, interest receivable-nya menjadi hilang ya. Yang sisa adalah interest revenue ya. Berarti di sini adalah interest revenue. Ya.
Seperti itu ya, kalau kita menggabungkan seperti kita menjumlahkan ya, jurnal pertama ditambah dengan jurnal kedua ya. Kalau yang cash kan tetap ya, cash tetap, gain debt investment tetap, gain on sale tetap ya, kemudian interest revenue tetap ada. Kemudian kalau ada yang satu debit, satu kredit, tentunya saling meniadakan ya. Angkanya sama, berarti ini yang debit 1.300, kredit 1.300 saling menghapus ya. Seperti itu. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi kita kembali ke PPT-nya. Sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut. Yang ini kita lewat saja ya. Kalau mau dibaca silakan ya. Yang tadi ya. Ini ada ilustrasi lagi ya. Waldo AG memiliki ya, transaksi berikut ya terkait dengan debt investment ya. Pertama membeli debt investment ya. Kemudian dan seterusnya permintaannya adalah buatlah jurnal atas transaksi tersebut ya. Satu persatu saja. Yang 1 Januari 2017 membeli 30 lembar ya. Stated value 1.000 ya. Stated rate-nya 10% ya. Dengan harga 30.000. Berarti kas yang berarti debitnya debt investment sebesar yang kita bayarkan 30.000 ya. Cash debt investment 30.000, kemudian kreditnya adalah yang kita serahkan adalah cash 30.000. Kemudian keterangan berikutnya interest payable annually tanggal 1 Januari ya, pembayaran bunganya tahunan tiap 1 Januari. Kalau kita baru beli, kita dapat bunga apa? Belum. Belum ya. Bunga itu kan kalau kita sudah memegang surat berharga itu sudah berjalan waktunya baru kita dapat bunga. Maka pembayaran penerimaan bunga pertama ya tanggal 1 Januari tahun 2018 ya. Nah, sekarang yang kedua ya. 31 Desember 2017 accrued interest ya atas surat obligasi itu ya. Artinya accrued itu artinya sudah terjadi ya. Interest yang sudah terjadi tahun 2017 ya, kita accrue ya, maksudnya kita mengakui ya. Kan apa ya, pendapatan itu diakui kalau sudah terjadi. Accrued itu sudah terjadi ya, sudah boleh diakui ya. Berarti kan sudah berjalan dari 1 Januari ke 31 Desember setahun ya. Kalau setahun berarti bunganya ya 10% dari 1.000 kali 30 ya, stated value 1.000, ada 30 yang kita beli, 30 lembar, 30 ya. Kali 10% berarti berapa? 3.000. Tanggal 31 Desember kita belum terima uangnya, berarti debitnya interest receivable, piutang bunga. Kreditnya interest revenue. Ya, angkanya sebesar 30.000 kali 10%, 3.000 rupiah, 3.000 euro. Selanjutnya 1 Januari 2018 menerima interest ya, berarti debit cash, kreditnya interest receivable. Ya. Kemudian nah setelah dia terima uang dari bunga, dia jual ya. Menjualnya 15 lembar. Nah, ini perhatikan ya. Oh, kemarin juga sudah ya yang dijual cuma setengahnya ya. Kalian kemarin kan sudah mengerjakan ya. Apa yang dilunasi gitu ya, kalau kita sebagai penerbit obligasi. Nah, kalau sekarang kita sebagai pembeli obligasi, kita menjual 15 lembar ya, bond tersebut dengan harga 14.600 ya. Kalau kita menjual, maka ya kita terima uang sebesar ini, berarti debit cash 14.600 ya. Kemudian bond investment dikredit sebesar cost-nya. Ya, cost-nya berapa? Cost-nya adalah yang ini ya. Ya, dia beli dengan
dengan harga berapa? For 30.000 euro. Ini adalah harga belinya. Yang kita, ini kan 30.000 untuk 30 lembar. Nah, untuk 15 lembar berapa? Ya setengahnya ya. Setengahnya berarti 15.000. Ya. Kreditnya debt investment sebesar 15.000, ada selisih. Ya. Selisihnya 4.000 debit. Ya. Kalau debit berarti loss ya. Atau harga jual kurang dari harga belinya, berarti kita rugi. Ya. Atau secara debit kredit, kalau posisi debit dia adalah loss. Ya. Nama akunnya loss on sale of debt investment. Dan satu lagi, 31 Desember 2018 mengakui lagi bunga yang sudah berjalan dari 1 Januari ke sebentar ya. Ini Januari ya. Nah, penjualannya Januari ya, bukan di bulan Juli, sehingga tidak ada bunga yang berjalan ya di ketika dia mau dijual ya. Sekarang 31 Desember ya, interest receivable, debit, interest revenue credit sebesar obligasi yang masih ada ya, 15 lembar kali 1.000, 15.000 kali 10% ya, kali 1 tahun. Baik ya, seperti itu ya ilustrasi untuk akuntansi investasi atas surat berharga obligasi. Ya. Ini kalau kita di kelas yang di kampus nanti kita mestinya kita latihan dulu ya, latihan satu exercise ringan gitu ya, kemudian dibahas. Ya. Tetapi kayaknya kita lanjut saja dulu lah ya. Nanti latihannya sekalian, nanti setelah materi selesai kalian latihan. Sekarang kita lanjut dulu dengan pembahasan mengenai akuntansi untuk share investment nih. Bagaimana kalau yang kita beli ya investasinya berupa saham perusahaan lain. Nah, di sini untuk cara mencatatnya ini cara mencatatnya tergantung pada jumlah saham yang dimiliki, tergantung kepada kepemilikan saham yang didapatkan ya. Apakah dia memiliki sampai dengan 20%, ya. Maksudnya ini kalau saham PTB ada 100 lembar, kita beli 20%, berarti berapa? 20 lembar ya. Kita membeli 20 lembar PTB, 20 lembar dari 100 yang beredar, berarti kita memiliki 20% ya. Berarti kepemilikan saham kita adalah 20%. Atau nanti ada kategori yang kedua, kepemilikannya antara 20 sampai 50%. Dan ada kategori yang ketiga antara 50 sampai 100%. Kita mulai dari kategori yang pertama ya. Kepemilikan kita ya, saham yang dimiliki kurang dari 20% ya. Kalau kurang dari 20% ya, artinya ya saham yang lain dimiliki oleh ya 80% saham yang lain dimiliki oleh orang lain atau pihak lain atau investor lain. Nah, dengan asumsi ada investor lain yang memiliki yang kepemilikannya itu besar ya, ada yang 30%, ada yang 40% ya. Sehingga ya kalau yang investor yang lain memiliki kepemilikannya lebih besar dari 20% ya. Ngumpul pada beberapa orang sehingga satu orang ada yang katakanlah memiliki 40% ya, misalkan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika rapat umum pemegang saham ya, ketika kita mau musyawarah ya, tidak bulat suaranya. Ada yang kayaknya bagusnya begini, kayaknya bagusnya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah kita voting saja. Nah, kalau kita voting ya dengan kepemilikan kita kurang dari 20% ya, pada umumnya kita akan kalah terus ya. Artinya kalau pihak investor yang punya 40% ya pandangannya adalah B. Menurut kita sebaiknya A, Pak.
tapi yang 40% bilang sebaiknya B ya. Ketika di voting ya pada umumnya akan menang yang B. Kenapa? Pengusulnya memilih punya saham 40%. Plus yang lain-lain ternyata yang mereka pada mendukung yang usulannya yang 40% misalkan. Ya, sehingga pada umumnya ya kita no significant influence on investing ya. Kalau kepemilikan kita kurang dari 20%, maka kita tidak punya pengaruh yang signifikan ya kepada PT B yang kita beli sahamnya. Kenapa? Asal kita usul, kalah voting. Besok lagi usul lagi, kalah voting lagi. Usul lagi, kalah voting lagi. Ya, kita pernah ya kita usul, kemudian ternyata menjadi keputusan. Ya. Kenapa? Karena yang pemegang 40% kebetulan usulnya sama dengan kita. Ya. Kebetulan begitu ya. Selama usul kita beda dengan yang pemegang yang besar-besar, ya kita akan kalah terus. Sehingga no significant influence. Sehingga apa? Sehingga ini adalah ke pencatatannya ya, berpengaruh. Pencatatannya kita menggunakan metode namanya metode biaya, cost method. Investasi tersebut dicatat dengan cost method, metode biaya. Metode biaya maksudnya apa? Ya, secara sekilasnya ya nilai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya ya begitu cost method. Nah kemudian ya katakanlah kita sekarang ke kategori kedua ya kita pindah kategori ya kita sekarang memiliki sahamnya 40% ya. Kalau kita sebagai yang pemegang 40%, maka seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya, maka dia lebih peluangnya lebih besar untuk pendapat-pendapatnya menjadi keputusan rapat ya, sehingga dia punya pengaruhnya signifikan. Nah, kalau dia pengaruhnya signifikan, pengaruhnya ke pencatatan, maka dia mencatatnya menggunakan metode equity ya, atau metode ekuitas ya, atau equity method. Maksudnya apa? Maksudnya kita mencatat nilai investasi kita ya, kita sesuaikan dengan perubahan ekuitasnya investi. Investi itu maksudnya PT yang kita beli sahamnya. Jadi kalau equity-nya investi naik, maka investment kita naikkan nilainya. Kalau ekuitasnya investi turun, kita turunkan nilai investment kita. Ya. Lebih teknisnya nanti. Sekarang kita ke penjelasan umumnya dulu. Secara umum begitu. Baik, sekarang lanjut ke yang ketiga. Sekarang kita memiliki 60% misalnya. Kalau 60%, maka apapun usulan kita, itulah keputusan rapat. Kenapa? Ya voting selalu menang. Ya. Tidak ada yang mengalahkan kalau sudah lebih dari 51%. Sehingga di sini dikatakannya mengendalikan, kontrol. Kita memiliki kontrol kendali. Ya. Kalau yang hanya 40% dinamakan pengaruhnya signifikan. Ya. Tidak selalu bisa mengendalikan. Ya. Tidak selalu usulannya diterima. Tetapi ya seringlah ya, signifikan pengaruhnya. Nah, kalau yang lebih dari 50%, maka bukan lagi signifikan, tetapi selalu diterima pendapatnya. Maka dia bisa namanya memiliki pengendalian. Nah, kalau dia mempunyai kendali, maka yang paling utamanya atau paling yang berbeda adalah dia harus membuat namanya laporan konsolidasi ya, laporan keuangan konsolidasi ya. Maksudnya bagaimana? Jadi A membeli PTB 60%. Maka secara prakteknya ya operasionalnya PTB dikendalikan sepenuhnya oleh PT A. Ya. Sehingga ya hubungan yang seperti ini ya ini adalah seperti hubungan induk dengan anak ya. Seperti hubungan orang tua parent dengan anaknya ya. Ya, seperti kalian kan dikendalikan sepenuhnya oleh orang tua ya, sehingga katakanlah kalian orang tua bilang
kalian kuliah di STAN ya, padahal kalian padahal saya pengennya kuliahnya yang bukan STAN Pak, misalkan ya, pengen UGM lah, pengen jurusan apalah ya, ternyata orang tua bilang tapi saya maunya di STAN ya, akhirnya ya sudah, kendali ada di orang tua ya, sehingga ya kalian nurut ya, itu contohnya begitu maksudnya. Nah, ini adalah ya si B dikontrol oleh PT A ya, sehingga A dengan B ini ya sebenarnya yang bisa dipandang sebagai satu pihak yang sama ya. Bisa dipandang sebagai satu kesatuan usaha ya. Kenapa? Ya karena B dikendalikan sepenuhnya oleh A. Meskipun dia berbeda PT, tetapi pada prakteknya ya B itu ya akan berjalan seperti apa yang ngikutin A saja ya. Maka A dinamakan ya parent ya, atau induk perusahaan, sedangkan yang B disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary ya. Subsidiary company ya. Anak perusahaan. Nah, sehingga ya antara A dengan B adalah sebenarnya dia satu kesatuan ya. Sebenarnya dia adalah bisa dipandang sebagai satu entitas ya. Maka ini kan kalau A ya dia kan punya pembukuan sendiri, B juga punya pembukuan sendiri karena masing-masing adalah bisa juga dipandang sebagai entitas masing-masing ya, bisa dipandang begitu ya. Tetapi ya selain A dan B sebagai entitas mandiri masing-masing ya, ketika ya kita memandang dari sisi yang lainnya, dari sisi kepemilikannya, ya, kepemilikan P dengan S, maka kita bisa memandang A dan B bisa dipandang sebagai satu entitas usaha ya. Sehingga ya A dengan B diwajibkan untuk membuat laporan keuangan gabungan. Ya. Namanya laporan keuangan konsolidasi ya, yang membuat tentunya orang tuanya ya, si parent ya, yang induk perusahaan yang membuatnya. Membuat laporan keuangan konsolidasi. Ya. Bagaimana cara teknik membuatnya nanti ya, dipelajari lebih lanjut di akuntansi keuangan lanjutan ya, di semester 5 dan 6 ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke pembukuan masing-masing ya, pembukuannya P ya. Kalau saya kembali ke yang kurang dari 20% menggunakan cost method ya. Dia 20 sampai 5. Dia punya pengaruh signifikan ya. Maka metodenya ganti, metode equity. Bagaimana kalau dia punya pengendalian ya. Kalau punya pengendalian, maka di sini ya bagi P sendiri ya boleh memilih ya, boleh pakai cost method atau boleh pakai equity method ya. Kemudian metodenya boleh dipilih ya, cost boleh, equity boleh, yang kemudian juga diminta membuat laporan konsolidasi. Nah, kalau untuk laporan konsolidasian ya, laporan konsolidasian itu akan seperti apa, maka dia mirip-mirip dengan metode equity ya. Kalau menggunakan metode equity, laporan konsolidasian itu lebih dekat ke metode equity ya. Teknik-tekniknya ya, teknik-teknik hitung-hitungannya ya, itu lebih dekat ke metode equity ya. Maka ya meskipun P menggunakan metode cost ya, kalau ketika dia memiliki pengendalian ya, meskipun P ketika di pembukuannya menggunakan metode cost, nanti pada akhirnya ketika membuat laporan konsolidasi juga nanti hasilnya akan sama dengan apabila dia menggunakan metode equity ya. Angka-angka yang dihasilkan ya, laporan konsolidasiannya menjadi sama ya. Baik ya, P ya, dia di pembukuannya sendiri menggunakan metode cost ataupun P menggunakan metode equity, ketika nanti dia membuat laporan konsolidasi ya, maka angka-angka yang muncul di laporan gabungan
makanya sama, tidak ada bedanya ya, sama persis ya antara yang apabila yang menggunakan metode cost atau equity. Makanya di sini ya silakan saja ya, di pembukuannya P sendiri mau pakai cost boleh, mau pakai equity juga boleh. Kenapa? Toh pada akhirnya nanti ketika dikonsolidasi dibuat laporan gabungannya sama saja kok hasilnya ya. Ya, kalau penasaran nanti silakan diintip modul AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan. Baik ya, ya jadi metode pencatatannya ya tergantung pada ini ya, tergantung pada tingkat pengaruh investor atas investee. Ya. Jadi kalau dia tidak punya pengaruh signifikan menggunakan apa? Metode cost. Kalau pengaruhnya signifikan metode apa? Equity. Kalau dia mengendalikan maka pembukuannya boleh pakai cost method, boleh pakai equity method, dan dia diminta untuk membuat laporan konsolidasi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ingin saya tegaskan adalah yang angka-angka ini ya, angka 20%, 50%, ini adalah, kalau yang ini ya, angka 20% ini angka patokan ya. Ada kemungkinan ya, ada suatu kondisi ya, dia memiliki misalkan ya, ada PTA membeli PTX ya, membeli PTX sebesar dia memiliki 40% saham. Ya. Tetapi kalau pada umumnya dia kan ya punya pengaruh signifikan secara umum begitu. Ya. Dengan catatan ya saham yang lainnya yang 60% itu tersebar kepada banyak investor ya, sehingga dia 40% itu menjadi mayoritas. Tetapi ya apabila kondisinya ternyata kita punya 40% sahamnya PTX. Kemudian ada investor B mempunyai 60%, ya misalkan B ternyata yang 60% dipegang oleh satu orang. Sehingga meskipun kita punya 40%, kita pengaruhnya menjadi tidak signifikan sama sekali. Ya. Kalau kondisi seperti itu, maka menggunakan metode apa? Cost atau equity. Maka kita gunakan metode yang ini. Cost ya. Kenapa? Karena pengaruhnya tidak signifikan meskipun kita punya 40%. Jadi yang dipakai adalah tingkat pengaruhnya ya, tingkat pengaruhnya signifikan apa tidak. Ya. Adapun angka 20% ini hanya patokan saja. Ya pada umumnya begitu, tetapi ada kalanya kita punya 40% tapi nggak signifikan pengaruhnya, maka harus kita gunakan metode yang cost method. Ya. Atau sebaliknya, kita punya hanya 19%, ya. Tetapi saham yang sisanya, yang 81% itu tersebar ke 81 orang. Ya. Berarti masing-masing orang hanya punya berapa? 1% saja. Yang lainnya, investor lain hanya pegang 1%, 1%. Maka meskipun kurang dari 20%, maka yang 19% ini menjadi mayoritas. Dan ada kemungkinan dalam prakteknya dia menjadi pengaruhnya signifikan. Ya, asal dia usul, banyak yang mendukung, menjadi keputusan. Ya. Kalau seperti itu kondisinya, maka meskipun kurang dari 20%, tetapi dia punya pengaruh signifikan, maka gunakanlah metode equity. Jadi sekali lagi, yang dilihat adalah tingkat pengaruhnya, ya, apakah tidak signifikan atau signifikan. Ya. Itu yang menjadi patokan utama. Ya. Adapun angka 20% ini adalah panduan umum ya. Kira-kira kalau kita memiliki kurang dari 20% tidak signifikan, lebih dari 20% signifikan. Tetapi kalau ada keterangan dia kurang dari 20% tapi punya pengaruh signifikan, maka ya ini ya. Berarti pengaruh signifikan equity ya. Sekarang pencatatannya ya. Yang pertama memiliki kurang dari 20%, berarti metodenya cost. Investasi dicatat at cost, kemudian yang selanjutnya revenue diakui hanya ketika cash dividend diterima. Ya. Kalau cash dividend diterima, dia mengakui adanya
uh, pendapatan dari investasi. Kemudian harga perolehan atas investasi meliputi apa? Ya konsepnya tetap ya meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan investasi ini. Meliputi apa? Harga yang dibayarkan, ya. Harga sahamnya berapa ditambah biaya-biaya yang terkait, ya. Misalnya fee untuk brokernya atau komisi, ya, ataupun yang lain-lainnya. Ya. Ilustrasi 1 Juli 2017, Lee Limited ya memperoleh 1.000 saham, ya 1.000 saham Bill Limited. Ya. Limited ini istilah PT ya, kalau di Amerika namanya Limited, LTD. Ya. Jadi dia 1.000 lembar itu adalah 10% kepemilikan. Lee membayar $405 per lembarnya. Nah, kalau di sini disebutkan 10% ya kepemilikannya tanpa keterangan lanjutan, maka berarti kita menggunakan patokan umum. Ya. Kurang dari 20% berarti tidak signifikan. Tidak signifikan berarti metode cost. Ya. Maka pertama kita beli yaitu share investment besar 405.000 ya 405 per kali 1.000 lembar. Kreditnya cash. Ya. Ini dibuat simple ya. Nanti kalau kadang-kadang dibuat keterangannya harga per lembar sahamnya 405, kemudian membayar komisi ini 405 per lembar ya. Yang kadang-kadang menjadi salah adalah membayar komisinya adalah total 10.000. Ya kalau total 10.000 ya jangan dikalikan lagi dengan ini ya. Atau katakanlah ini kan harga 405 per lembar saham, berarti 405 kali 1.000, total 405.000. Misalkan ya, plus dia bayar komisi totalnya 10.000. Kalau dibilang total 10.000 ya berarti ya tambah 10.000 jadi 415.000 ya. Itu yang kadang-kadang harus hati-hati ya, kadang-kadang dikira itu adalah komisi per lembar padahal komisi total ya. Ya, kemudian mencatat dividen ya. Kemudian dia menerima dividen $20 per lembar pada tanggal 31 Desember, maka debitnya adalah terima dividen dalam bentuk cash. Debit cash 20 kali 1.000 lembar. Kreditnya namanya dividen revenue. Ya. Dividen revenue ya nantinya dilaporkannya kalau di laporan laba rugi ya di income statement namanya ini dilaporkan di bagian other income and expenses ya, other income and expenses. Kemudian mencatat penjualan ya. Nah, sekarang kita mau jual ya. Asumsikan Lee menerima ya proceed ya, menerima hasil penjualan $395.000 ya. Atas penjualan atas investasi saham yang dibeli tadi. Ya, cost-nya adalah 405, harga perolehannya 405.000, dijual 395, dia rugi 10.000. Maka debit cash sebesar uang yang diterima, kemudian kreditnya sebesar harga perolehan, ya, saham yang dibeli, selisihnya, kalau selisihnya selisih debit berarti loss on sale of share investment. Baik, ya seperti itu ya, latihannya ditunda dulu ya. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, metode equity. Apabila dia punya pengaruh signifikan ya, jadi kata kuncinya dia punya pengaruh signifikan ya. Kemudian kalau dia dikatakan di sini memegang lebih dari 20% ya, ini adalah patokan umum ya. Patokan umumnya lebih dari 20-50% itu punya pengaruh signifikan metode equity.
Kemudian ya mencatatnya bagaimana ya, untuk mencatat pembelian investasinya sama saja at cost ya, karena kan aset diperoleh atau aset dicatat at harga perolehannya ya sama ya. Nah yang berbeda adalah yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ya, kalau metode equity maka ya akun investment dilakukan penyesuaian atas akun investasi ya setiap periode ya. Menyesuaikannya disesuaikan dengan apa? Dengan kenaikan equity-nya perusahaan anak ya. Ekuitas ya, equity itu akan bertambah. Ekuitas kan modal ya. Modal itu kan bertambah apabila perusahaannya ada net income ya. Kalau ada net income berarti RE-nya bertambah, RE bertambah, equity-nya bertambah. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ketika perusahaan anak melaporkan income saya 1.000 ya, atau 100 deh, income-nya 100, maka P langsung ikut mencatat ya. P mencatatnya berapa? Dia berarti mendapat bagian 20, misalkan 20%, 20% dari 100 berapa? 20 berarti ya. Maka dia mencatat bagian labanya 20. Kemudian yang kedua, ketika perusahaan anak dia membayar dividen. Ya. Kalau bayar dividen itu kan nanti closingnya ke apa? Ke RE ya, menjadi mengurangi retained earning. Ya. Kalau RE-nya berkurang, equity-nya kan berkurang kan ya. Maka ketika perusahaan anak membayar dividen ya, ketika membayar dividen, maka investor akan menyesuaikan dengan nilai investasinya berarti berkurang. Kenapa? Karena ketika perusahaan anak membayar dividen, artinya equity-nya menjadi berkurang. Maka kalau metode equity berarti investasinya harus disesuaikan, dikurangi juga. Ya. Nah sekarang ini ada catatan nih, ya. Ada catatan. Jika ya bagian kerugian, ini kan ceritanya kalau income ya, cerita yang membahagiakan ya. Bagaimana kalau perusahaan anaknya rugi ya, investor ikut mengakui kerugian atau tidak? Ya harus konsisten ya. Ketika untung dia ikut mengakui, ketika anaknya rugi dia juga ikut mengakui ya. Bagian kerugiannya investor berapa? Ya sama 20% ya. Kalau dia kepemilikannya 20%. Nah, misalnya ruginya besar ya. Misalkan A kerugiannya si anak perusahaan kerugiannya besar ya. Misalnya ruginya berapa ya? 100.000 ya. Maka bagiannya induk adalah 20% dari 100.000 berapa? 20.000. Ya. Dia harus mengurangi nilai investasinya dikurangi 20.000. Dan ketika tanggal itu nilai investasinya ternyata, waduh, nilai di saldonya hanya 10.000 ya. Saldo investasinya hanya 10.000, sekarang mau disesuaikan dengan pengakuan kerugian ya, rugi bagiannya induk 20.000 ya. Maka kalau seperti ini menjadi minus ya. Kalau nantinya pas suatu saat mau dilakukan penyesuaian menjadi minus saldonya, maka stop ya, cukup sampai di sini ya, artinya nggak jadi ya, nggak jadi dilanjutkan mengakui kerugian yang 20.000 itu karena akan mengakibatkan nilai investasinya menjadi minus, kan nggak mungkin ya aset nilainya minus ya. Maka investor akan menghentikan menggunakan metode equity, kemudian beralih ke kalau bukan equity berarti metode cost berarti ya. Berarti dia berhenti menggunakan metode equity ya. Atau maksudnya begini ya, dia stop dulu menggunakan metode equity ya, bukan berarti dia beralih ke cost ya. Nah, nantinya kalau dia tetap saja menggunakan dia tetap metode equity tetapi tidak dicatat ya.
nanti dia stop dulu mencatatnya. Nanti kapan dia mencatat lagi kalau kondisinya sudah memungkinkan, yaitu kalau diterapkan lagi sekarang nilai investasinya tidak lagi minus, nanti dia diterapkan lagi metode equity-nya lanjut lagi. Lanjut lagi, kemudian kalau pas itu dia menerima ya kan nggak mungkin terima dividen ya kalau ada lagi rugi ya. Intinya ya kalau diterapkan metode equity kemudian nilai investasinya menjadi minus, maka dihentikan dulu. Ilustrasinya Miller membeli 30% ya saham biasanya PEX ya. Dengan harga 120.000 ya. Yang jurnal pertama dulu. Pertama berarti share investment 120.000 ya, kreditnya cash juga 120.000. Kemudian untuk tahun ini ya, tahun 2017 ini BEX melaporkan net income 100.000. Nah, artinya apa? Artinya equity-nya BEX naik 100.000, berarti ya share investment-nya harus disesuaikan sebesar 100.000 dikalikan bagiannya Miller 30%. Berapa? 30.000 ya. Ya, berarti investmentnya bertambah di debit ya. Kemudian kreditnya apa? Dia mengakui sebagai revenue from share investment. Jadi kalau kita menggunakan metode equity ya, pendapatan dari investasi adalah dari bagian net income-nya ya. Jadi net income-nya investasi itu adalah menjadi revenue bagi investor ya, sebesar kepemilikannya, sebesar porsi kepemilikannya. Kemudian dia juga bayar dividen berarti kan kalau bayar dividen si investor terima kas, debitnya tetap kas, hanya saja kalau metode equity dia melihatnya dari sisi melihat ekuitasnya investi. Kalau investi bayar dividen berarti ekuitasnya turun. Kalau ekuitasnya turun berarti dia harus menurunkan juga share investment-nya. Sebesar berapa? Yang 40.000 kali 30%. Ya. Jadi dia terimanya cash, debitnya cash ya, sama dengan metode cost ya. Yang berbeda adalah kreditnya. Kalau metode equity yang dikredit adalah share investment ya, untuk menyesuaikan penurunan share investment karena equity-nya investasi itu berkurang. Sedangkan kalau metode cost di sini dia adalah menganggap sebagai apa? Dividen income. Sedangkan kalau metode cost kalau investasinya ada laba maka dia tidak mencatat apa-apa. Bedanya itu ya. Kalau metode cost yang ini jurnal yang kedua tidak dibuat, jurnal yang ketiganya kreditnya adalah dividen income. Selanjutnya ya, bagaimana saldo share investment-nya kita lihat ya. 1 Januari dibeli dengan harga 120.000, kemudian 31 Desember mengakui bagian laba 30.000, kemudian dikurangi atau turun dengan adanya dividen 12.000. Saldonya berapa? 138.000. Kemudian untuk yang terkait dengan revenue from share investment-nya. Revenue yang terkait dengan investasi namanya revenue from share investment. Nilainya berapa? Nilainya 30. Ini sebelum closing berarti ya. Nah, revenue from share investment juga dilaporkannya sama dengan dividen ya, yaitu di other income and expenses. Ya, pada akhirnya nanti dia di closing juga ya ke RE.
Baik, selingan sejenak asumsikan ya, Oricon ya, membeli 25%, ordinary shares-nya Seboikan ya, tanggal 1 Januari ya. Kemudian dengan harga 300.000 ya. Selama Januari ya, Seboikan melaporkan net income 160.000, bayar dividen 60.000 ya. Jika Oricon menggunakan metode equity, maka berapa saldo investment ya, saldo akun investment tanggal 31 Desember 2017. Maka saldonya adalah ya 300.000 ya, ditambah dengan ya, kalau lebih mudah ditambah dengan kenaikan equity-nya ya, equity-nya net ya, equity-nya S ya, Seboikan itu kan naik 160.000, turun 60.000 ya, berarti netnya naik berapa? Netnya naik 100.000 kan ya, 160 dikurang 60 berarti netonya yang kenaikan equity S adalah 100.000. Kemudian bagiannya investor ini berapa? 25%, berarti 25.000 tambah 300.000 ya, cost of investment-nya menjadi berapa? 325.000 ya. Nah, ya, latihannya ditunda dulu, kita lanjut ke memiliki lebih dari 50% ya, maka ya perusahaan investor dinamakan parent company ya, perusahaan induk ya. Kemudian yang investinya dinamakan subsidiary company atau affiliated company atau perusahaan anak kalau bahasa Indonesia ya. Maka ya perusahaan induk harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi gabungan. Contohnya yang punya ini ya, yang besar-besar contohnya Unilever ya. Unilever itu ya banyak sekali ya produk-produk yang kita yang kita pakai ya, mulai dari makanan, minuman, kemudian peralatan mandi ya, kemudian juga Adidas ya. Adidas ternyata dia memiliki Reebok dan lain-lain ya. Oke. Di Indonesia juga banyak yang seperti itu ya, perusahaan ya, satu perusahaan induk yang memiliki anaknya banyak ya, namanya istilahnya apa, konglomerat ya, perusahaan konglomerat ya, yang memiliki perusahaan-perusahaan yang banyak ya. Ya. Nah, bagaimana mencatatnya ya? Ya, jadi ya, misalkan tadi ya yang dicontohkan Adidas ya. Adidas itu dia memiliki ini ya, Rockport ya. Dia memiliki sahamnya Rockport lebih dari setengahnya. Maka ya Adidas ya, dewan direksinya Adidas, mereka lah yang menentukan, yang memilih ya dewan direksinya Rockport. Ya. Jadi cara mengendalikannya ya, cara dalam prakteknya adalah ya, kalau Adidas ya memborong ya, membeli sahamnya Rockport ya, maka kemudian dia akan menempatkan ya, dia akan orang-orang yang dewan direksi yang lama yang kira-kira nggak cocok diganti dengan siapa? Diganti dengan pilihannya Adidas ya, si parent. Nah, ini dalam ini ya, ini dalam pengendalian grupnya bicaranya begitu ya, pengendaliannya caranya begitu ya. Jadi si parent akan mengganti ya dewan direksi perusahaan-perusahaan anak sesuai dengan yang dipilih oleh dia ya, untuk yang mau bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan induk. Nah, kemudian ini sebagai kalau cara mengendalikan grupnya begitu ya. Sekarang bagaimana kalau yang sebagai Adidas dan anak-anaknya dan perusahaan-perusahaan afiliasinya, kalau sebagai
entitas yang terpisah, kan masing-masing sebagai entitas hukum yang terpisah ya. Maka ya kalau untuk operasi sehari-hari ya Adidas ya, Dewan Direksi Adidas yang mengendalikan operasionalnya Adidas ya. Dewan direksi masing-masing anak perusahaannya ya mengendalikan masing-masing operasionalnya. Nah, kemudian ya kalau dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi ya, satu entitas ekonomi ya, maka ini adalah menjadi ya Adidas dan grup gitu ya, Adidas dan subsidiaries ya. Ini adalah atas nama Adidas ya. Yang ini yang dinamakan dengan ya laporan keuangan Adidas dan laporan keuangan anak-anak perusahaannya ya Rokok, Reebok dan lain-lain nanti digabungkan ya. Digabungkan menjadi laporan keuangan konsolidasi ya. Ya, ini sangat menarik nanti ya bagaimana cara membuatnya ya. Apakah ya pada dasarnya ya kita gabung-gabung saja ya kasnya Adidas tambah anak-anaknya berapa ya. Hanya saja nanti ada yang transaksi timbal balik ya. Seperti apa kita lihat ya di sini. Nanti akan ada penjelasan sedikit. Ini ada latihan ya, latihan ringan Rojin Limited membeli 5%. Ya kalian latihan dulu ya, latihan singkat dulu silahkan ya. Kita akan break 15 menit ya. Yang mau sholat silakan sholat dulu ya. Yang mau makan minum juga silahkan ya. Kita break dulu, rekamannya akan saya matikan dulu ya. Rekamannya kita stop dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Baik.